bukan hanya memilih, saudara. Memilih itu pada saat kejadian itu dia pilih, gitu ya. Menetapkan itu adalah sebelum langkah pemilihan itu dipilih, ditetapkan, gitu ya. Jadi menetapkan seseorang, jadi sebelum orang itu menjabat sesuatu, kita tetapkan dulu. Ayo kita bersama menetapkan siapa yang jadi ketua. Nah, sekarang Pak Pilemon ketua, gitu ya. Berarti udah jadi ketua belum? Belum. Ditetapkan dulu, baru dia diangkat jadi ketua. Nah, waktu dia diangkat jadi ketua, dia dipilih jadi ketua dan di sana. Jadi sebelumnya itu apa? Yaitu ditetapkan. Jadi kehendak Allah itu ada beberapa tahapan. Nah, saudara, kalau saya beritahu tahapannya begini. Yang pertama, Allah di dalam segala kerelaan, itu pertama. Jadi ada sesuatu volunteer itu istilah voluntas itu bahasa Latin. Saudara, dia sukarela dan tidak ada pengaruh dari siapa-siapa. Voluntas dengan free will itu mirip, tetapi voluntas lebih ke arah yaitu will-nya. Tapi kalau free will itu geraknya kita, daya kita, itu free will, ya. Jadi kalau voluntas itu mulai dari yang paling mendasar. Jadi Allah itu menghendaki dengan kerelaannya. Ayatnya di dalam Roma pasal 9. Kita lihat, ya. Roma pasal 9. Dan ayat ini adalah ayat yang seringkali dipakai sebagai doktrin untuk pilihan, itu ya, predestination. Ayat ini ada di dalam juga di dalam Keluaran sebenarnya, ayat 15 itu, ya. Keluaran pasal 23, ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Yang kedua, dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Perhatikan, ya. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, saudara bisa dengar ini, ya. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke atasnya, ayat yang di atasnya, ayat yang ke-6, coba saya bacakan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging dan adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab itu firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan punya seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab pada waktu anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, perhatikan, supaya rencana Allah tentang pilihannya ditentukan bukan berdasarkan apa? Perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, saudara, di sini kita lihat riwayat Yakub dan Esau itu kan unik sekali, kan? Saya tanya, Yakub itu punya dosa apa? Yakub punya dosa tipu papanya. Tapi dosanya Yakub tanggung jawab. Waktu dia berbuat dosa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang muda itulah yang akan mendapatkan berkat. Yang tua akan ikut yang muda. Sudah dituliskan. Jadi sebelum mamanya ngajari supaya berbohong, saudara, mamanya sudah tahu janji Tuhan. Percaya kan? Berarti di dalam janji Tuhan itu dia mau mencari cara supaya Yakub dapat apa? Hak kesulungan. Tapi dari ucapan misalnya Ishak sendiri, saudara, bahwa yang akan mendapatkan berkat siapa? Yakub. Tetapi anak pertamanya Esau, kok bisa? Nggak tahu. Akhirnya cara strategi mamanya dan memakai, kemudian Yakub diberitahu dan caranya dengan sepiring kacang merah, sukanya papanya, gitu ya. Dan akhirnya papanya berkati dia. Dan waktu papanya berkati, pikir papanya adalah ini Esau. Nah, saudara, kalau kita lihat baik-baik, kenapa kejadian seperti ini? Akhirnya Yakub yang dapat berkat. Harusnya Yakub dapat kutukan. Menurut adat saat itu, Yakub harus mati. Makanya kokonya cari dia, terus bunuh dia. Saudara tahu perjalanan ini, kan? Waktu Yakub akhirnya dihantam oleh Tuhan, berkumpul dengan malaikat itu dan minta berkat karena dia takut ketemu Esau.
Dia minta kenapa dilindungi oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan mengatakan, kalau kamu mau tuh, aku lindungi. Dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Pengkolnya dia, pahanya dia terlecok. Jadi diputuskan Tuhan. Dan dia akhirnya cacat, nggak bisa lari. Yakub pinter. Waktu mau ketemu Esau, itu yang di depan siapa? Semua itu di depan bukan dia. Semua anaknya, istrinya disuruh depan semua. Dia paling belakang. Ini orang licik semua. Tapi kelicikan dia itu kemudian sampai ketemu dengan Esau. Esau diubahkan hatinya oleh Tuhan. Supaya apa? Menerima perjanjian Tuhan. Yang sudah perhatikan baik-baik. Esau sudah tegak luar biasa mau bunuh Yakub. Tetapi pada saatnya Tuhan itu mengubah hatinya, gampang sekali. Itu cara Allah. Jadi Allah waktu menetapkan seseorang itu, saudara jangan khawatir dengan sekeliling kita. Kalau Allah tetapkan engkau berada di satu tempat melayani Dia, saudara jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Ya, banyak Tuhan. Gitu ya. Itu kita lanjutkan. Nah, saudara kita lihat di dalam kedaulatan, ya, kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu melingkupi satu pemimpin seluruh dunia. Jadi kedaulatan Allah secara umum, saudara presiden, raja, perdana menteri, kaisar, itu semua di bawah tangan yaitu Allah sendiri. Amsal 21 ayat 1. Jadi raja itu seperti hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Digerakkan kemana dia mau. Nah, saudara harus tahu baik-baik. Di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah menjadi otoritas dari dosa, tidak pernah, karena bertentangan dengan sifat Dia. Tetapi Dia bisa memakai orang-orang yang punya hati yang jahat sesuai dengan kehendak Dia. Bisa nggak? Bisa. Jadi dari manakah hasil kejahatan itu? Dari orang itu sendiri. Bukan Tuhan yang menghasilkan dosa, bukan. Tapi melalui rencana Dia yang begitu agung, penetapan Dia di dalam kekudusan itulah. Maka orang itu, nah saudara ini kalau saya umpamakan, saudara ini agak sulit gitu ya. Allah yang kudus dengan kemudian hati orang yang jahat dan dipakai Tuhan untuk menyatakan dan membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Kalau tidak, bangsa Israel akan terus menjadi budak dan tidak pernah ke tanah Kanaan. Dan orang Israel banyak yang sudah suka jadi budak. Maka caranya gimana? Bahwa Tuhan memakai satu orang yang kejam sekali, sangat kejam, sampai kerja sampai mati. Dan banyak orang Israel mati. Ada yang ketumpukan dengan bangunan, ketumpukan dengan bahan makanan, gandum apa gitu, dipaksa terus. Maka di saat penyiksaan itulah hati Musa tergerak. Betul kan? Dari manakah asal mula misi? Dari apa? Belas kasihan. Maka di ayat dikatakan di dalam Roma, belas kasihan Tuhan itulah yang menggerakkan. Jadi ada satu dorongan kerelaan Tuhan waktu memberikan kepada kita kasih. Saudara, itu langsung sesuai dengan apa? Dengan keadaan saat itu yang kejam, yang bengis. Jadi orang-orang Mesir yang kejam itu, saudara, itu semua adalah tanggung jawab mereka, dosa mereka. Tetapi kekejaman mereka, waktu semua mewarisi dosa dari Adam, Tuhan tinggal ambil kasihnya Dia, Tuhan tinggal ambil kesabaran Dia, Tuhan ambil yaitu yang menjadikan mereka bisa ditahan dalam kejahatan. Tuhan tarik mereka jahat yang luar biasa sekali. Termasuk tadi yang saya cerita, kenapa anak akhirnya pukul, terus akhirnya papanya pukulan sampai mati, karena Tuhan tidak tahan dia. Artinya tangannya tidak dikasih tahan oleh Tuhan supaya ada kasihnya, enggak ada. Silahkan kau pukul, dan waktu dia pukul, mati anaknya. Kenapa? Karena Tuhan tarik kasihnya dari orang itu. Jadi kenapa ada orang yang demikian jahat? Karena Tuhan tidak mau memberikan anugerahnya itu, dan Dia tarik dan Dia biarkan orang menurut kehendaknya. Maka orang itu semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Dan itulah proses Tuhan mau binasakan orang. Langkah awal Tuhan binasakan orang adalah, saudara, orang itu dibiarkan Tuhan. Ada satu ilustrasi yang menarik. Saudara, ada orang sakit. Pak, saya itu sakit, aku nggak mau minum obat kayak gini. Saya pernah lihat satu orang obatnya itu 20 lebih. Saking bosennya, langsung 10. Jadi kalau satu kelamaan. 20, 1, 2, saya aja capek hitung gini kan.
Akhirnya 10. Sampai matanya menderi-menderi gitu kan. Dia minum aja. Nah, suatu hari dokter mengatakan tidak bisa, kamu minum pun tidak ada gunanya. Waduh Pak, saya kalau nggak minum itu nggak bisa makan yang lain. Saya pengen soto, itu yang khusus soto itu, waduh, yang jeroan, yang dengkul, yang enak sekali Pak. Gitu kan? Jangan. Wah, gimana kamu nanti itu paru-parumu juga itu nggak bisa, kamu harus berhenti merokok. Wah, gimana berhenti merokok? Nah, setelah waktu dia meminta dilarang keras, artinya apa? Kamu masih dikasih oleh Tuhan. Suatu hari dokternya ngomong, oh gitu ya, oke. Sekarang hari ini ya, kamu mau makan bakso, mau makan soto, mau makan rawon, mau makan apapun, bahkan yang dimakan anjing pun mau makan silakan. Gitu kan? Kamu mau rokokan silakan. Artinya apa? Tahu artinya? Ya, artinya kamu mau mati, atau enggak? Sebentar lagi mau mati, silakan aku makan semua. Cuma ada gunanya, makan aja. Jadi pada saat engkau ditahan oleh Tuhan, itu karena kasih Dia itu luar biasa sekali. Kenapa anak dipukul? Saya pernah anak saya, justru saya pukul anak saya. Pakai apa ini? Koran. Wah, anak saya nggak pernah dipukul sekali, nangisnya itu, wah, sampai tetangga jauh pun dengar. Wah, itu ada dengar, biarin aja gitu kan. Nah, soal waktu dipukul saya tanya, waktu dipukul dia marah kan anak pasti perlu marah. Saya tanya, kenapa kamu marah? Kenapa papa yang cinta kok gini? Nah, kenapa kalau kamu cinta kok pukul saya? Karena papa pukul karena papa cinta kamu. Kamu kebalik. Kalau saya nggak pukul kamu, kamu jadi anak kurang ajar. Maka papa pukul kamu karena papa cinta kamu. Kamu mau sendirian, mau hidup sendiri, oke. Saudara, tas saya ambil, tas besar. Oke, kamu ambil semua baju. Kalau kamu nggak mau diatur papamu, 4 tahun saya usir. Sekolah TK nggak mau. Waktu itu taman bermain. Kamu nggak mau sekolah? Ambil tas. Sungguh nggak mau? Oke. Ambil semua bajumu. Silakan bajumu. Pokoknya jangan bajunya papa. Ambil semua bajumu, ambil. Nangis. Ayo ambil. Nggak mau ambil. Kenapa? Dia takut keluar dulu sih. Mau turun ya? Iya. Sungguh mau turun ya? Kamu bukan turun papa, turun Tuhan. Doa dengan Tuhan. Tuhan, aku mau turun engkau. Nah, saudara, anak itu harus diarahkan bukan ke saya, harus kepada Tuhan. Maka dia kalau saya sudah tanya, kamu mau apa? Dia takut sekali. Kamu mau apa sekarang? Enggak, apa aja. Jadi kalau kalian misalnya kamu mau apa, itu artinya apa? Sudah, kamu mau apa silakan gitu ya. Berarti kamu bukan anakku lagi. Mau bajingan silakan. Mau jadi pengedar narkoba silakan. Mau pencuri silakan. Kenapa? Di situ kasih Tuhan. Jadi kenapa Tuhan kadang-kadang tahan kita, tahan penjahat, tahan negara yang jahat gitu ya. Tuhan akhirnya waktu tarik kasihnya dan tinggal Tuhan binasakan. Jangan tunggu waktu seperti ini. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, saudara, kita lanjutkan di dalam yaitu penasihat. Nah, banyak penasihat itu artinya adalah pemberi penasihat itu di dalam pemerintahannya. Yang ketiga, pemberi hukum. Yang keempat, Allah diilustrasikan sebagai seorang hakim dan sebagai raja dari kerajaannya sendiri atau kerajaan Allah. Nah, sekarang kita masuk di dalam pemilihan. Nah, saudara, minggu depan kita masuk pemilihan. Minggu depan minggu deh. Coba nanti kita pikirkan ya. 2 minggu lagi. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Pemilihan predestinasi. Saya tidak bahas tentang predestinasi kita dulu ya. Saudara, malaikat juga dipilih Tuhan. Saudara harus tahu ya. Malaikat dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, orang Israel yang dulu adalah umat pilihan sebagai lambang umat pilihan, sekarang tidak lagi. Sekarang sudah tidak. Kenapa? Karena sudah dibuka bagi seluruh bangsa. Yang ketiga, tempat ibadah dan menyembah. Saudara, itu dipilih oleh Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, mengapa jika kita mendirikan satu gereja, kita perlu adanya penabisan gereja? Kenapa? Banyak orang nggak mau. Kenapa, saudara? Karena itu adalah ketentuan Tuhan menetapkan, tetapi bukan gedungnya kita lihat, tetapi adalah ketetapan bait Allah yang Tuhan tetapkan secara rohani. Itu siapa? Tubuh Kristus. Jadi di sini sebenarnya membicarakan tentang tempat ibadah penyembahan yang sudah Tuhan tetapkan di mana, yaitu Kristus
yang ditanam di dalam hatimu. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Dan Yesus mengatakan, kamu tidak akan menyembah Tuhan di Yerusalem, dan engkau perempuan Samaria tidak menyembah Tuhan di tempat yang palsu bait alam, yaitu di Gunung Gerizim. Jadi saking bencinya orang Samaria dengan orang Israel, mereka bikin bait Allah sendiri, mini-mini gitu kan, mini sekali bikin, terus nyembah di sana. Dan Yesus mengatakan, tidaklah. Di mana kamu akan menyembah? Engkau akan menyembah Tuhan Allahmu di dalam roh dan apa? Kebenaran. Saudara harus tahu ini. Jadi jika tidak ada roh dan tidak ada kebenaran, saudara kita tidak pernah bisa menyembah Tuhan. Pak, saya maunya nyanyi tok di gereja, maunya bersuka cita, terus ada mujizat. Firman Tuhan nggak perlu. Bisa nggak? Saudara tidak bisa. Kenapa? Karena kebenarannya tidak ada. Pengalamanmu sendiri, kesaksianmu sendiri. Suatu hari saya datang ke satu tempat persekutuan. Wah, saya tersinggung sekali. Tapi ya karena saya hamba Tuhan, tersinggung pun ya jangan aja gitu kan. Sudah datang-datang gitu ya, sudah dipesan gitu, saya katakan kamu harus betul-betul tahu baik-baik bahwa ini waktu bukan waktu saya itu orang nganggur gitu ya. Nah, terus dia undang saya. Kita undang, ada orang sekitar 40 orang datang. Sudah kesaksian. Setelah kesaksian, ada lagi kesaksian. Sampai kemudian yang bersaksi itu orang ada, ini tidak tahu, saya tidak tahu kalau ini satu keluarga. Saksi semua. Waktu saya habis, terus waktu firman Tuhan dikasih 5 menit. Saya katakan, kalau you kasih saya 5 menit, saya pikir saya nggak akan khotbah. Kenapa? Ya you saksi terus saja. Wah, jangan gitu Pak. Iya, saya katakan. Kenapa? Kamu sudah ada 7 orang bersaksi. Kalau kamu di China, saya bisa maklum. Kenapa? Karena di China itu kesaksian sampai ibadah itu 1 hari. Jadi saya maklum. Tapi kalau kamu tiba-tiba firman Tuhan, Pak, udah telat Pak, gimana ya, kita harus makan ini, jamnya sudah makan. Kenapa kamu panggil saya? Ya gimana Pak ya? Gak enak ya gimana? Ya udah kalau gitu begini aja. Kamu nanti beritahukan bahwa tidak ada waktunya karena banyak saksi, jadi saya nggak bisa khotbah. Nah, saudara, wah Bapak aja yang ngomongnya. Loh, kok bisa kamu yang salah saya suruh ngomong gitu kan? Nggak mungkin. Kamu yang ngomong gitu. Akhirnya ada 1 orang kenal dengan saya. Udahlah Pak Kun tetap khotbah aja. Berapapun waktunya silahkan khotbah. Nah, saudara, seluruh kesaksian yang ada semua ngaco semua. Saya katakan, jika Tuhan melindungi engkau hanya karena mau naik ubin, mau jatuh, puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kamu ini menghina Tuhan, saya katakan. Semua diam semua. Anaknya ujian, berdoa. Waduh, ini anaknya kesaksian. Oh Tuhan, aku gak bisa malam itu Tuhan. Tiba-tiba besok paginya, setelah waktu dia mau ngerjakan, dari belakang lempar jawaban. Tuhan gak pernah mimpi dengan cara seperti ini. Ini keluarga aneh gitu. Jadi pakai Tuhan itu untuk melindungi dia dengan cara-cara ini. Kan nggak salah Pak. Saya kan udah berdoa. Tiba-tiba jawaban, ya udah saya pakai kan. Itu nyontek namanya. Ini benar-benar kacau di sekolah ini. Satu keluarga bisa kacau seperti ini. Ya itu Pak. Oke, kita tutup ya. Besok 2 minggu lagi kita akan masuk dalam doktrin yang paling, ya saudara, doktrin yang paling berat sebenarnya, tetapi sebenarnya tidak. Tapi itu anugerah Tuhan ya. Saudara, saya harapkan bisa mengerti ini. Ya, kita akan berdoa. Minta ini pimpin doa istrinya Pak Ustaz, Ibu.